Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Hadirin hadirat sekalian, segenap pendengar Masjid Agung Jami' Kota Malang yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memudahkan kita untuk senantiasa mengisi waktu, umur dan usia kita untuk senantiasa taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wujudnya adalah datangnya kita ke Masjid Agung Jami' Kota Malang ini untuk melaksanakan sholat jamaah maghrib, yang kemudian kita rangkai dengan majelis taklim seperti malam hari ini, dan kemudian kita tuntaskan dengan melaksanakan sholat jamaah isya. Kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kehadiran kita di tempat ini senantiasa mengundang rahmat dan keberkahan Allah. Duduknya kita di tempat ini, kita mendapatkan kemanfaatan yang begitu banyak, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Dan sepulangnya kita dari tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Segala hajat kebaikan dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah. Ketakwaan kita semakin ditambah oleh Allah. Ibadah kita semakin digiatkan oleh Allah. Dan pada akhirnya kita kelak mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar manusia-manusia semacam kita menjadi orang-orang yang sregep ngajinya, sregep ibadahnya, istiqomah, ajak di dalam menjaga ibadah dan ketaatan kepada Allah, memang rumus dan teorinya memang banyak, hadirin. Tetapi yang pasti, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, agar kula panjenengan menjadi orang-orang yang sregep di dalam ketaatan, ibadah, ngaji dan hal kebaikan yang lain, yang pasti disebutkan di dalam sebuah athar, satu hal yang harus kita lakukan, yang kita makan, yang kita konsumsi, yang kita minum, yang masuk ke dalam perut kita adalah makanan minuman yang benar-benar halal. Dalam sebuah athar dikatakan, man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa yang mengkonsumsi barang yang halal, barang siapa yang mengkonsumsi makanan yang halal, atau bisa jadi dia minum minuman yang halal, yang masuk ke dalam perutnya adalah barang yang halal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menjadikan seluruh anggota badannya mudah melakukan dan melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia suka atau dia tidak suka, seluruh anggota badannya senantiasa mengajak dia
untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas pada kondisi dia sregep atau malas, tetap anggota badannya ini mengarahkan kepada dia untuk mudah taat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam asar itu diteruskan dengan ungkapan waman akalal haram asad jawarihuhu sya'a am abah. Dan barang siapa yang mengkonsumsi atau makan barang yang haram, atau kalau dilanjutkan minum-minuman yang haram, atau yang masuk ke dalam perutnya adalah hal-hal yang haram, maka seluruh anggota badannya akan mudah melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan kepada Allah. Dia suka atau tidak suka, anggota badannya mudah diarahkan untuk maksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan apabila seseorang sudah menumpuk-numpuk makanan di dalam perutnya yang kemudian menjadi saripati makanan, kemudian diserap oleh seluruh bagian tubuhnya, jadi daging, jadi darah, menjadi penyusun tubuhnya. Satu ungkapan di dalam sebuah hadis Nabi pun mengatakan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih au kama qala. Barang siapa, kullu lahmin, setiap daging yang tumbuh pada diri orang tersebut, yang ternyata daging yang tumbuh itu adalah berasal dari konsumsi yang haram, maka api neraka lebih pantas, maka api neraka lebih layak untuk menyentuh tubuh dan daging yang semacam itu. Artinya hadirin, tubuh orang yang semacam ini mudah diarahkan untuk hal-hal yang mengundang azab dan api neraka. Artinya mudah digunakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lantas bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan barang yang halal? Tentunya adalah anjuran Nabi untuk berusaha untuk mendapatkan barang yang halal. Dengan cara kita bekerja pun, mencari rezeki pun dengan cara yang halal, untuk bisa mendapatkan sesuatu yang juga dihalalkan oleh Allah. Oleh karena itu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, masih di dalam satu ungkapan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menandaskan talabul halal faridatun ba'dal faridah, atau di dalam hadis yang lain, talabul halal faridatun ala kulli muslimin. Mencari barang yang halal, bekerja, berusaha untuk bisa mendapatkan yang halal adalah sebuah kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Atau hadis tadi yang lain mengatakan, mencari barang yang halal, berusaha, bekerja untuk mendapatkan yang halal adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang Islam. Oleh karena itu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, siapapun di antara umat Islam yang dia keluar dari rumahnya di dalam rangka bekerja, yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, memenuhi kebutuhan anak dan istrinya, untuk senantiasa mendapatkan barang yang halal, manusia yang semacam ini
mendapatkan simpati dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di dalam satu hadis Kanjeng Nabi mengatakan, man amsakalan min amalil halal amsa maghfuran lahu. Barang siapa yang masuk di waktu sore dalam kondisi payah, sebab dia tadi mulai pagi siang berusaha untuk mendapatkan halal, bekerja di dalam rangka mendapatkan yang halal, bekerja untuk mendapatkan yang halal diberikan anak dan istrinya, masuk di waktu sore itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah mereka yang berusaha untuk mencari yang halal. Berbahagialah mereka yang senantiasa bekerja di dalam rangka untuk mencari yang halal dan berusaha untuk menggapai keridhaan Allah dengan berusaha untuk mendapatkan yang halal. Malahan hadirin, masih di dalam satu hadis yang lain, Nabi pun mengingatkan dengan ungkapan satu athar, innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang imannya kokoh, al-muhtarif, yang senantiasa dia bekerja dalam rangka dia mendapatkan barang yang halal. Wa yubghidus sabahlal, dan Allah benci, tidak suka kepada kelompok al-sabahlal. Siapa yang dimaksud dengan sabahlal itu hadirin? Dalam hadis ini dikemukakan, alladzi la huwa fi amali dunya wala fi amalil akhirah. Sosok manusia yang masalah duniawi dia juga tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan duniawinya, berusaha untuk mencari yang halal, dan akhiratnya pun jika dia juga tidak mendapatkan apa-apa. Potongan dunya mboten wonten, potongan akhirat juga tidak ada. Bekerja untuk akhiratnya juga tidak, bekerja untuk duniawinya mencari yang halal pun juga tidak. La dunya wala fil akhirah. Dunya mboten, akhirat mboten. Habis manusia yang demikian ini hadirin. Oleh karena itu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang berusaha mendapatkan ibadah kita bisa istiqomah, ibadah kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah makanan yang halal. Dan kemudian untuk bisa mendapatkan itu, salah satu bentuknya adalah kita mencarinya dengan berusaha yang halal untuk bisa mendapatkan yang halal. Tetapi ungkapan yang semacam ini hadirin, dengan kita kemudian mencari dunia, tentunya kita tidak boleh melupakan akhirat kita yang merupakan tempat sesungguhnya kita akan berangkat ke sana. Oleh karena itu, ketika di hari Jumat kita diwajibkan harus melaksanakan salat Jumat, diharuskan mengisi waktu malam Jumatnya, paginya Jumat kita isi dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Datangnya Jumat di waktu yang awal, tapi setelah kita melaksanakan salat Jumat, Allah pun di dalam satu ayat di dalam surat Jumat mengatakan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka apabila telah ditunaikan, dikerjakan salat Jumat dengan benar, kemudian kalian telah selesai melakukan dan melaksanakan salat Jumat, fantashiru fil ardi, maka menyebarlah kalian di bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah, berusahalah untuk mendapatkan karunia Allah,
berusahalah untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsiran, tapi haruslah kalian terus dan sebanyak-banyaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, dipastikan kalian akan menjadi orang-orang yang bahagia. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami kutip di dalam tafsirnya Syekh Nawawi Banten Syarah Marah Labid atau Tafsir Munir. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengutip ungkapan dan perilaku dari seorang ulama salaf yang bernama Imam Arad bin Malik. Diceritakan Imam Arad bin Malik itu apabila telah usai melaksanakan salat Jumat, telah berzikir, telah melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain, insarafa, kemudian dia keluar dari melaksanakan salat Jumat itu, dia tidak langsung keluar dari masjid, hadirin. Di pintu masjid dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ungkapan doanya kepada Allah, dia mengatakan, Allahumma ajabtu da'wataka wa sallaitu faridataka wa antashartu kama amartani farzuqni min fadlika wa anta khairur raziqin. Ketika dia di pintu masjid, sebelum keluar, Imam Arad bin Malik radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah untuk mengamalkan ayat fa idza qutiyatis shalah nikawau. Imam Arad bin Malik mengatakan, Allahumma ajabta da'wataka, ya Allah, aku telah memenuhi panggilanmu, aku datang ke masjid, ya Allah, aku isi masjidmu dan rumahmu untuk ibadah dan ketaatan. Wa sallaitu faridataka, dan aku pun telah melaksanakan salat yang engkau wajibkan, ya Allah, salatul Jum'ah sudah aku tunaikan, ya Allah. Wa antashartu kama amartani, dan aku pun saat ini, ya Allah, akan menyebarkan diriku, akan turun mencari rahmat dan fadl karuniamu sebagaimana yang telah engkau perintahkan, ya Allah, dalam ayat tadi, farzuqni min fadlika, maka limpahkanlah rizki kepadaku dari kemurahanmu, dari rizkimu, dari karuniamu, wa anta khairur raziqin, sedangkan engkau adalah sebaik-baiknya zat yang memberikan rizki kepada hamba-hambamu. Setelah itu beliau keluar dari masjid. Itulah rizki yang barokah katanya. Dan setelah itu beliau mendapatkan ibadahnya semakin lurus, rizkinya semakin halal. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti hadirin, tidak ada yang kita lakukan, apapun profesi kita, apakah kita sebagai pedagang, kita sebagai karyawan, kita sebagai penjual jasa dan sebagainya, apapun pekerjaannya, yang pasti apabila pekerjaan itu halal, tinggal yang kita lakukan adalah kita berusaha untuk bisa mendapatkan yang halal dan dihalalkan oleh Allah. Satu ungkapan di dalam kitab Tambihul Ghafilin, andai kata kita seorang pedagang, atau kita seorang karyawan, atau kita orang yang bekerja untuk mendapatkan yang halal, sebagian ungkapan ba'dul hukama menyatakan, idza lam yakun fitajir salatu khisalin iftaqara fitaraini jami'an. Sebagian ahli hikmah mengatakan, apabila seorang pedagang, apabila seorang yang menjual jasa mungkin, apabila orang yang bekerja,
kemudian dia tidak memiliki 3 perkara ini, hati-hati katanya hadirin, dia akan menjadi orang yang fakir dunianya, fakir akhiratnya. Kalau fakir dunianya dan itu merupakan keputusan, itu merupakan satu makom hadirin. Tetapi kalau fakir disebabkan hal yang lain, sebab rizkinya enggak bersih, sebab rizkinya enggak halal, dia kemudian menjadi orang yang fakir, kemudian di akhirat pun dia menjadi orang yang fakir pahala dari Allah, fakir dari yang namanya ganjaran. Alangkah sengsara dan meruginya orang yang demikian ini. Dunianya hancur, akhiratnya pun binasa. Kata sebagian ahli hikmah, apabila seorang pedagang contohnya tidak memiliki 3 perkara ini, niscaya dia akan menjadi orang yang fakir dunianya dan fakir akhiratnya. Apa yang pertama hadirin yang harus dimiliki oleh seorang pedagang agar dia menjadi orang-orang yang benar, mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat? Yang pertama adalah lisanun naqi, lisan yang bersih. Bersih dari apa katanya? Min salatatin, bersih dari 3 perkara. Yang pertama minal kadzib, lisannya tidak boleh bohong dalam dia berjualan, dalam dia berdagang. Kalau barang yang ditawarkan memang cacat, sebutkan cacatnya, tunjukkan. Karena yang membeli adalah sesama muslim di antara kita. Yang membeli adalah ikhwanunal muslimun, saudara kita sesama Islam hadirin. Begitu ada kekurangannya sampaikan, jangan kita bohong dan kita tutup-tutupi. Itu apabila yang semacam itu terjadi pada diri kita hadirin, kita akan menjadi orang yang merugi, baik dunia kita maupun akhirat kita. Lisan yang bersih dari kebohongan. Yang kedua, walagwi, dari ucapan yang tidak ada manfaatnya, dari ucapan yang tidak ada faedahnya. Apabila dia seorang pedagang, jangan banyak ucap, jangan kasir kalam, jangan banyak omong yang tidak ada faedahnya hadirin. Sebab yang demikian ini akan menjatuhkan martabatnya di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Yang ketiga, lisannya pun harus bersih. Wal halafi, dari sumpah, kadangkala dan seringkali sumpah yang palsu. Seringkali dia mengobrol ungkapan kata-kata wallahi ya, gak boleh Pak sakmono itu harganya, kula aneh mboten ansal, padahal ya sudah dapat untung yang demikian itu. Billahi ya, demi Allah, gak boleh yang demikian itu, padahal dia sudah dapat untung berlipat. Loh, gampang bersumpah, gampang dia mengucapkan untuk menggunakan lafaz Allah untuk bersumpah. Ini tidak baik di dalam jual beli yang demikian ini. Oleh karena itu, lisan kita jangan menipu, lisan kita jangan banyak ucap yang tidak ada faedahnya, dan lisan kita jangan gampang-gampang bersumpah. Apabila kita terhindar dari itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang bisa mendapatkan ketenangan ibadah ketika di dunia, dan kita pun juga akan mendapatkan kebahagiaan akhirat kita. Ini unsur yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang pedagang contohnya untuk bisa mendapatkan yang halal. Sedangkan unsur yang kedua katanya qalbun safin. Yang pertama tadi adalah lisan yang bersih, yang kedua adalah hati yang bersih juga. Bersih dari apa? Bersih min salatin, bersih dari 3 pertama. Yang pertama minal ghish, bersih dari menipu orang lain, menipu pembeli. Tidak boleh seorang pedagang
Tidak boleh orang yang ingin mencari barang yang halal untuk menipu orang lain. Nabi dalam satu ungkapan hadisnya mengatakan, laisa minna man ghasyana, bukanlah kelompok kami, bukan bagian dari umat kami orang-orang yang menipu sesama muslim di antara kita, di antara kami. Bukan kelompok dan umat kami orang yang semacam itu. Janganlah kita mudah menipu dan memberikan tipuan kepada orang lain demi keuntungan sesaat. Jangan yang demikian, hadirin. Selanjutnya yang kedua adalah wal khiyanah, gampang berkhianat, tidak mengatakan yang jujur. Jangan yang demikian ini. Dan yang ketiga adalah wal hasadi, harus bersih dari perasaan dengki. Ini yang seringkali ada pada diri manusia. Sedangkan yang ketiga, hadirin, agar kita contohnya seorang pedagang mendapatkan harta yang halal untuk digunakan ibadah, di samping lesan yang bersih, hati yang bersih, nafsun muhafadzah, jiwa yang bisa menjaga lisalatin, bisa menjaga dari tiga perkara, tiga hal. Yang pertama adalah al-jum'ati, tidak meninggalkan salat Jumat. Wal jama'ati, tidak pernah meninggalkan jamaah 5 waktunya. Wa talabil ilmi fi ba'di sa'at, pada waktu-waktu tertentu mengisi waktunya dengan mencari ilmu. Itulah pedagang yang bahagia, yang mendapatkan kenikmatan dunia dan akhiratnya. Itulah manusia yang akan istiqamah dalam ibadahnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.